Ya, artinya beginilah. Kita ini harus tampil beda. Masa yang ngaji sama yang nggak ngaji sama sih? Ya, Kita sudah tahu berita dari Allah kayak begitu. An-naru maswaakum khalidina fiha. Masih juga mau percaya yang seperti itu. Lebih percaya kepada Allah apa percaya kepada setan? Itu namanya setan. Setan itu adalah minal jinnati wan nas. Silakan Pak lagi. Bah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan sekarang zaman serba canggih, apa boleh katakan, Bah ya, sampai semua itu serba dikomersilkan mungkin, Bah. Ini ada ya suatu seseorang ya mungkin di sini dia punya kantor dan sebagainya, katanya resmi, dia menjualkan suatu barang, Bah. Barang itu bentuknya atau batu atau ya logam gitu, mungkin dari besi, emas dan sebagainya. Dan barang itu ditawarkan kepada konsumen bahwa barang itu bisa menarik rezeki, bisa memberi kesehatan, serta lain-lainnya, Bah. Yang saya tanyakan, apakah termasuk barang ini boleh katakan seperti apa, boleh jimat lah ya gitu, atau sekedar hanya untuk menarik energi positif katanya, Bah. Tapi itu bukan berarti kita harus mempercayai kepada benda itu. Menurut mereka begitu, Bah, dalam promosinya. Nah, apakah itu termasuk syirik atau musyrik atau bukan, Bah? Hanya kalau dia bilang hanya untuk menarik energi positif supaya kita dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan oleh Allah dalam kehidupannya gitu, Bah. Alasan mereka cuma begitu, tapi tetap kita percaya kepada Allah Sang Pencipta, bukan berarti percaya pada barang itu. Itu di Mensos sudah disebarin gitu, Bah. Iya. Terima kasih, Bah. Ya, Assalamualaikum. baik Pak Legiman. Ya. Ya, itulah sesungguhnya perbuatan-perbuatan kemusyrikan yang semacam itu banyak, Pak, banyak yang semacam itu. Bahkan di Republik ini barangkali lebih banyak orang yang mempunyai pengertian yang semacam itu daripada yang lurus. Jadi mana ada barang sekarang begini, yang punya barang itu kaya apa miskin, Pak Legiman? Ya, kita belum tahu. Karena itu lewat promosi, Bah ya. Kita kan nggak tahu persis. Ya, kalau dia bisa narik rezeki, ngapain dijual? Pakai sendiri aja, biar kaya raya. Cuman dia ada beberapa, itu kan di Mensos, Bah. Istilahnya konsumen yang sudah membeli, dia bilang, terus merasakan katanya hasilnya, jadi rezekinya melimpah gitu, Bah. Itu aja, Bah. Ini contoh-contohnya katanya gitu. Itu merasakan kebohongan namanya itu. Dibohongin. Sekarang nggak usah pakai akal lah, pakai logika saja. Kalau Pak Legiman punya barang yang seperti itu, ya kan, bisa mendatangkan rezeki berlimpah ruah, ngapain dijual? Pakai sendiri aja. Nah sekarang ada orang nawarin kayak gitu, padahal yang punya miskin. Itu yang beli itu goblok namanya itu. Sudah kalian aja kali, Pak ya, intinya ya. Itu bohong saja. Itulah sesungguhnya perdukunan-perdukunan yang seperti itulah, pembohong-pembohong seperti itu, ya kan? Ya, artinya beginilah. Kita ini harus tampil beda. Masa yang ngaji sama yang nggak ngaji sama sih?
Ya, Pak. Kita sudah tahu berita dari Allah kayak begitu, annaru maswaakum khalidina fiha. Masih juga mau percaya yang seperti itu. Lebih percaya kepada Allah apa percaya kepada setan? Itu namanya setan. Setan itu adalah minal jinnati wan nas. Ya, betul, Pak. Ya. Ya. Mana yang kita lebih percaya? Percaya kepada Allah atau percaya kepada setan? Itu setan, Pak. Iya, Pak. Jadi Padahal bohong Allah itu, ya, Pak. sudah wanti-wanti, awas bahaya, jangan dilakukan. Jangan minta tolong kepada jin, jangan minta tolong kepada perdukunan itu. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ancamannya adalah masuk neraka, kekal di dalam neraka. Nah, ya kita yang mengetahui ancaman seperti itu dari Allah, ya kita pilih Allah. Jadi apa yang dikatakan oleh orang itu bohong saja. Kalau misalnya barang itu misalnya bisa memperkaya seseorang, ngapain dijual? Iya kan? Sekarang Pak Legiman tanyain aja, ini punya siapa barang? Katakanlah, oh punya saya, situ kaya enggak? Tanyain aja begitu. Iya, Kalau Pak. yang punya barang bisa rezeki berlimpah dijual, itu namanya bodoh namanya. Iya pegang aja sendiri supaya kaya raya. Iya. Iya kan? Kak, iya, siap, betul, Pak. Kalau saya sih nggak percaya, Pak. Cuman orang-orang yang sudah membeli katanya ya, dia komennya seperti itu. Saya jadi gampang rezeki. Itu yang namanya zon, sesuai dengan topik hari ini, itu namanya zon, prasangka. Prasangka, ya. Itu namanya zon. Padahal Allah sendiri sudah menurunkan resepnya. Coba buka surat Nuh, surat 71 ayat 10 sampai 12. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Mengapa kamu tidak akan percaya kebesaran Allah? Ya. Nah, itu yang dari Allah. Kalau tadi Pak Legiman itu dari siapa itu? Ya, dari manusia. Mau percaya kepada Allah atau kepada setan tadi? Pada Allah, Pak. Ya, iya. Kalau mau rezekinya mau melimpah, kata Allah, perbanyaklah kamu ampunan kepada Allah, istighfar yang banyak, kata Allah begitu. Nanti tinggal ditambahi, karena istighfar itu kata Nabi berada di antara langit dan bumi, supaya sampai kepada Allah. Maka ikuti dengan selawat, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, begitu. Maka Allah nanti akan berikan rezeki yang melimpah, Allah akan berikan keturunan, Allah turunkan berkah dari langit dan bumi. Itu kan luar biasa. Iya, Pak. Tapi rupanya manusia kok lebih tertarik kepada ucapan setan, sementara ini dari Allah. Ya, kita punya resep sendiri, baca aja istighfar yang banyak, salawat, sudah di dunia selamat, di akhirat selamat, rezekinya dijamin berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah gitu aja. Jadi kita ini berdasarkan kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Legiman, itulah yang namanya zon, prasangka. Nah, sementara kita ini yang tadi di surat 71 ayat 10 dan 12 itu, inilah satu kebenaran, bukan zon. Gitu. Jadi kalau supaya diberikan rezeki yang melimpah, kata Allah, perbanyaklah istighfar, sholawat kepada Allah, begitu. Dan itu yang mengatakan Allah, bukan manusia. Kalau yang tadi, ini pegangan yang bisa menarik rezeki. Mana bisa benda kok bisa narik rezeki? Itu aja sudah tidak logis. Itu.
Tapi dia mengasih tahu atau memberi ya istilahnya promosinya lah. Dia itu menarik energi positif bah katanya bah. Itu gimana bah maksudnya bah? Cara logikanya itu maksud dia. Ya nggak tahu, tanya sama dia energi positif kayak apa. Lah ya saya sendiri juga heran ya kok ada orang seperti itu menjual belikan. Bohong paling gimana? Bohong itu. Bohong, itu pendusta itu namanya, membohong. Jangan percaya seperti itu. Itu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya itu. Dan kepercayaan seperti itu banyak di Republik ini. Itu. Hanya orang yang diselamatkan oleh Allah yang betul-betul kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulnya gitu. Ya betul. Ya. Nah, jadi kalau Pak Legiman mendengar seperti itu, maka tugas Pak Legiman itu karena itu merupakan satu perbuatan kemungkaran, ya maka bertindaklah dengan tanganmu. Artinya kekuasaan. Pak Legiman kekuasaan tidak punya, bertindaklah dengan lisanmu. Jadi ngomong bahwa itu tidak benar, itu musyrik, murtad, masuk neraka, kekal di dalam neraka. Sampaikan ayat-ayat Allah. Jadi jangan didiemin. Jangan pula malah Pak Legiman membeli itu. Makanya ini kok sharing dulu sama Abah kan hanya biar jangan pula mana Pak Legiman ikut mempromosikan yang kayak begitu. Itu sama nanti andilnya di akhirat itu. Hanya biar ada ya penjernihan gitulah. Iya harus. Jadi Pak Legiman harus ngomong itu. Karena itu kan ayatnya. Ya ayatnya dia ancamannya surat 6 ayat 128. Larangannya surat 72 ayat 6. Itu. Ya. Jadi tugas dakwahnya Pak Legiman itu